Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai strategic management. Ini menjadi bahasan yang awal di mana memberikan pemahaman-pemahaman yang utama, yang mendasar, yang fundamental di dalam sebuah manajemen strategik. Mari kita pelajari satu persatu. Berikut adalah hal-hal yang utama, hal-hal yang esensial, yang penting di dalam sebuah manajemen strategik. Sebelum kita memulai mengenai apa strategic management, maka kita akan samakan persepsi dulu mengenai strategic management atau manajemen strategik. Definisi yang diambil bahwa strategic management itu didefinisikan sebuah seni dan sains. Ya, jadi seni kenapa? Karena memang untuk bisa melakukan sesuatu maka kita harus menggunakan hal-hal yang bersifat seni yang mungkin tidak semua orang bisa lakukan. Tetapi di satu sisi juga ilmiah karena menggunakan teknik-teknik, menggunakan metode-metode yang sudah diuji secara akademik. Nah, strategic management adalah seni dan ilmu mengenai bagaimana memformulasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dari definisi yang tersebut di atas, maka strategic management ini juga berimplikasi bahwa strategic management itu akan berfokus pada integrasi manajemen, di mana di dalamnya ada pemasaran, ada keuangan dan akuntansi, kemudian ada produksi dan operasi, ada penelitian dan pengembangan, sistem informasi, dan lain sebagainya yang membuat organisasi bisa mencapai tujuan-tujuannya. Nah, bahwa sesuai dengan yang disebutkan tadi, manajemen strategi itu memiliki tahapan. Tahapan yang pertama adalah strategi formulation atau membuat sebuah formulasi strategi. Setelah formulasi selesai dilaksanakan, maka tahap berikutnya adalah strategi implementasi. Bagaimana melaksanakan strategi-strategi yang sudah diformulasikan. Dan terakhir adalah strategi evaluations, yaitu mengevaluasi strategi yang sudah dilaksanakan pada tahap yang sebelumnya. Secara bagan, secara model, maka ini adalah comprehensive strategic management, di mana di sini ada strategi formulasi, strategi implementasi, dan strategi evaluasi. Strategi formulasi akan dibahas mulai dari jenis-jenis strategi, bagaimana menganalisis visi misi, bagaimana melakukan audit internal dan eksternal, kemudian baru membuat sebuah strategi generations dan juga memilih strategi mana yang cocok untuk organisasi tersebut. Kemudian ada strategi implementasi, adalah di sini mulai strategi implementasi dan juga bagaimana mengeksekusinya. Nah, baru strategi evaluasi akan melakukan sebuah strategi monitoring. Jadi bagaimana memonitor hasil yang sudah didapat. Nah, ini ada beberapa istilah kunci yang harus dipahami bersama.
Ada 9 di mana ini semua menjadi sesuatu yang penting dan nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah keunggulan kompetitif, yang kedua adalah strategi, ketiga visi, misi, statement, bagaimana pernyataan visi dan misi itu, kemudian external opportunity and threat, internal strength and weakness, long term objective, kemudian ada strategi, ada annual objective, dan juga ada kebijakan atau policy. Nah, di dalam sebuah strategic management model, maka kita harus melakukan satu refleksi. Organisasi kita ini sekarang ada di posisi mana? Posisi saat ini. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus memikirkan features-nya. Jadi akan kemana organisasi ini berjalan. Ya, jadi sekarang saat ini ditentukan dulu, kemudian nanti bagaimana 5 tahun yang akan datang, bagaimana 10 tahun yang akan datang. Dan yang terakhir adalah bagaimana untuk bisa mencapai ke sana. Apa yang sudah diimpikan 5 tahun, 10 tahun, bagaimana kita mencapainya. Nah, disitulah strategic management kita bisa gunakan dalam upaya untuk bisa mencapai apa yang sudah kita rencanakan. Apa sih manfaatnya dari strategic management ini? Bahwa di dalam beberapa riset, strategic management ini bisa memberikan benefit berupa finansial dan non-finansial. Finansial, beberapa riset mengindikasikan bahwa ternyata organisasi yang menggunakan strategic management konsep itu lebih profit, lebih untung, lebih sukses dibanding dengan yang tidak melakukan strategic management. Kemudian yang non-financial benefit, bahwa mereka akan mengetahui ancaman-ancaman dari luar. Mereka juga bisa mengimprove karena sudah memahami apa yang dilakukan oleh pesaing-pesaingnya, yang dilakukan oleh kompetitor-kompetitornya. Kemudian juga bisa meningkatkan produktivitas pegawainya. Mereka bisa mengurangi resistensi terhadap perubahan. Karena manajemen strategik juga bicara tentang manajemen perubahan. Kemudian, dan ini yang terakhir adalah lebih jelas untuk memahami kinerja, sehingga kinerja itu dikaitkan juga dengan pemberian rewards. Jadi dihubungkan antara kinerja dengan pemberian reward. Untuk bisa melaksanakan strategic management, maka diperlukan ada panduan. Nah, berikut adalah 6 panduan untuk bisa melaksanakan strategic management yang efektif. Pertama, bahwa prosesnya dibuat sesederhana mungkin dan mudah dipahami oleh seluruh unsur yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita harus menghilangkan jargon-jargon perencanaan, istilah-istilah dewa, maka itu harus kita hilangkan. Kemudian juga kita lakukan proses-proses yang non-rutin, ya. Jadi memang ini ada assignment, ada membentuk tim, ada rapat-rapat, maka harus dilakukan. Kemudian juga kita harus menerima adanya informasi-informasi yang mungkin tidak baik. Itu sebetulnya peluang untuk kita melakukan perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik. Kemudian jangan lakukan technician to monopolize. Ya, jadi jangan memonopoli kegiatan sehingga ini menjadi sebuah hero gitu. Jadi tidak boleh hanya menampilkan satu atau dua orang saja, tapi ini adalah sebuah kerja tim. Nah, kalau memang diperlukan extend, maka keterlibatan manajer
untuk bisa melaksanakan strategic management ini tidak bisa ditawar lagi. Jadi memang harus semuanya mengikuti. Jadi dari keenam guideline ini maka kita harus laksanakan itu semua. Baik, sebagai paparan terakhir di sini untuk bisa melatih bagaimana kemampuan Anda di dalam memahami strategic management, ada latihan yang harus Anda lakukan. Anda tidak perlu membuat manajemen strategik, tapi cukup mewawancarai lokal strategik yang terdekat dengan lingkungan Anda. Yang pertama adalah Anda menanyakan bagaimana mereka memutuskan sebuah strategi yang nanti akan dilaksanakan di dalam organisasi tersebut. Ya, jadi Anda mewawancarai siapa pimpinan organisasi yang ada di situ. Dan kemudian lakukan 5 hal ini, nanti ditulis di dalam sebuah artikel yang nanti kita akan analisis bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perlu elaborasi lebih lanjut, perlu penjelasan lebih lanjut, silakan jangan sungkan untuk menghubungi saya baik via email maupun WhatsApp. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.